Oke, sudah. Baik, untuk hari ini kita akan bahas tentang information assurance and security. Jadi karena di sini kita berbicara tentang sistem yang terintegrasi, yang di dalamnya banyak data-data ya, data-datanya itu juga terintegrasi dari satu divisi ke divisi yang lain, maka itu pastinya harus terjamin keamanan dari data-data atau informasi tersebut. Jadi tidak hanya sekedar membuat sistem, membangun sistem, tetapi antara sistem yang dibangun di dalamnya sebelum dari, kan kalau di arsitekturnya ya, di sini nggak ada arsitekturnya ya, di arsitekturnya UI yang menghadap ke user, kemudian ada interface di situ, kemudian sebelum sistem tersebut, aplikasi tersebut mengakses data, maka harus ada lapisan tentang security-nya, lapisan yang mengatur bagian keamanan sistemnya. Jadi supaya dari user itu atau dari klien ya, dari arsitektur klien itu tidak menyalahgunakan atau tidak sembarang mengakses kalau dia tidak terautentikasi seperti itu. Jadi di sini di dalam information assurance itu merupakan tindakan yang melindungi dan mempertahankan sistem informasi dan informasi dengan memastikan ketersediaan, integritas, autentikasi, kerahasiaan, dan non-repudiation, yang mana langkah-langkah ini termasuk menyediakan pemulihan sistem informasi dengan memasukkan kemampuan perlindungan, deteksi, dan reaksinya. Itu definisi dari information assurance. Oke, ini banyak contoh tentang kejadian-kejadian mengenai serangan-serangan terhadap cyber dari suatu negara atau dari sistem yang ter-attack atau yang terkena serangan, kena bobol atau bocor informasinya dari suatu negara. Itulah kenapa makanya harus memiliki keamanan dari sistem tersebut. Bahkan sekelas Pentagon pun juga pernah terkena cyber attack ya. Banyak ya sebenarnya kalau hal ini itu memang banyak yang terjadi, itulah mengapa perlu menjadi perhatian juga bagi para pengembang sistem ya, terutama yang menggunakan sistem online yang mengintegrasikan data, yang mengkomunikasikan data di internet itu sangat diperlukan untuk jaminan informasinya. Oke, tuh. Nah, ini adalah model dari information assurance ya, di mana di sini modelnya adalah model cube atau kubus yang terdiri dari beberapa dimensi, yaitu Maconasi, Scow, dan Ragsdale, yang mana di situ dari satu dimensi berisi tentang information state-nya, yaitu letak dari informasi itu berada di mana, pada tahapan apa, ya kan ada banyak tahapan, maka itu harus diketahui udah sampai mana, supaya nanti kalau misalnya dilacak, maka dia ketahuan bocornya di mana, pada tahapan apa. Itu information state. Ya, apakah pada proses transmisi, apakah pada saat penyimpanan storage, atau pada saat processing. Kemudian di dimensi yang lain, yaitu tentang security services, yaitu dia harus bisa melayani tentang availability-nya, integrity-nya, authentication, confidentiality, dan non-repudiation. Kemudian untuk security countermeasures-nya, di situ terdiri dari teknologi, policy, dan praktis, kemudian juga dari sisi people-nya. Nah, 3 dimensi ini yang ada di dalam model information assurance. Nah, untuk security service kita bahas satu-satu. Dari sisi security service, kira-kira di sini tipe atau jenis masalah apa saja yang kemungkinan akan muncul. Ya, jadi dari tentang kerahasiaannya, apakah data-data itu bersifat rahasia, yang mana saja yang tidak boleh bocor, yang mana saja yang boleh dikonsumsi publik, dan lain sebagainya.
integritasnya, ketersediaannya, autentikasinya, dan non-repudiation-nya itu masuk ke dalam security services atau layanan keamanan dari sistem tersebut, dari data-data tersebut atau informasi tersebut. Nah, confidentiality yaitu jaminan bahwa informasi tersebut tidak diungkapkan pada orang, proses, atau perangkat yang tidak berwenang. Disitulah kenapa diperlukan hak akses untuk menu-menu tertentu, hak akses untuk data-data tertentu. Nah, itu harus ditentukan sejak awal. Mungkin kalian sudah belajar sejak awal ya, semester-semester awal ketika membuat fungsional, ketika membuat use case gitu ya. Itu siapa yang berhak mengakses. Itu tidak sembarang sebenarnya. Oh, yang penting ini boleh deh, enggak, karena itu nanti berkaitan dengan keamanan sistem atau siapa yang berhak untuk mengakses data tersebut. Kalau misalnya memang tidak berwenang ya, tidak memiliki kewenangan untuk memodifikasi atau mengakses data tersebut, maka sebaiknya tidak diberikan akses itu. Kemudian integrity yaitu jaminan bahwa data tidak dapat dibuat, diubah, atau dihapus tanpa otorisasi yang sesuai. Nah, inilah makanya kenapa diperlukan bisnis proses yang detail, yang jelas, yang pasti. Karena dari situ yang menentukan bahwa aturan-aturan dari sistem yang akan dibangun itu sudah jelas dan tidak menyebabkan sistem tersebut menjadi tidak sesuai pada sisi integrity ini. Ya, pada bagian sisi services security-nya yaitu di bagian integrity. Dan biasanya memang transaksi data itu tidak bisa dihapus, ya. Mungkin hanya bisa diberikan status tidak aktif kalau memang itu tidak diperlukan atau memang itu sudah tidak dipakai lagi. Tetapi biasanya data itu tidak akan dihapus karena kalau dihapus dia tidak akan ada historinya lagi, tidak ada rekam jejaknya lagi seperti itu. Sama seperti misalnya kalau di dalam perusahaan, contohnya transaksi misalnya gitu ya, ada transaksi penjualan misalnya, kemudian terjadi cancellation ya, misalnya terjadi pembatalan transaksi, anggaplah penjualan e-commerce atau marketplace atau apapun lah ya, ada penjualan sudah masuk invoice misalnya. Nah, tetapi karena tidak ada pembayaran atau memang terjadi pembatalan dengan sengaja karena sesuatu hal, maka di-cancel invoice tersebut. Maka itu bukan berarti terus kemudian dihapus ya, biasanya tidak seperti itu. Tetapi akan ada satu, kalau misalnya dalam akuntansi atau keuangan itu biasanya akan berbentuk dalam kurung, ya kan, kalau penulisan dalam akuntansi biasanya begitu ya, ada dalam kurung, itu artinya adalah pengurangan, atau ada tanda minus, biasanya seperti itu berwarna merah ya, biasanya begitu di dalam pembukuan akuntansi. Artinya apa? Data transaksi itu tidak terhapus, tetapi diminuskan untuk supaya balance, artinya itu tercancel sejumlah tersebut gitu. Tapi kalau di track akan tetap ada. Kemudian availability, akses yang andal dan tepat waktu, kelayanan data dan informasi untuk pengguna resmi. Datanya ada untuk pengguna resminya ya. Jadi kalau misalnya dia butuh login untuk mengakses data tersebut gitu, kalau misalnya tidak punya akun untuk login, maka dia tidak bisa. Kemudian autentikasi yaitu layanan keamanan yang dirancang untuk menetapkan validitas transmisi, pesan atau pencetus atau sarana untuk memverifikasi otorisasi individu untuk menerima kategori informasi tertentu. Verifikasi ini sekarang sudah banyak sekali dipakai. Jadi kalau misalnya untuk data-data yang keamanannya berlapis, biasanya juga tidak cukup hanya sekedar login user dan password saja, tetapi perlu adanya verifikasi lagi, atau paling gampang kalau yang banyak ditemui itu ada CAPTCHA ya, CAPTCHA atau CAPTCHA bentuknya macam-macam ya, bisa yang pakai teks, menginputkan teks, bisa yang mengklik gambar, atau bisa yang menggeser gambar, dan lain sebagainya. Ya, diperlukan otorisasi itu. Kemudian ada juga yang berlapis lagi, selain memasukkan verifikasi itu juga memasukkan lagi Google Authenticator. Nah, ada autentikator lagi. Jadi setelah memverifikasi juga memberikan
setiap kali login itu memberikan kode khusus. Seperti itu. Terus non-repudiation yaitu jaminan bahwa pengirim data diberikan bukti pengiriman dan penerima diberikan bukti identitas pengirim sehingga tidak ada yang dapat menyangkal telah memproses data tersebut. Contohnya itu seperti kalau orang kirim email. Jadi kalau kirim email itu pasti ada salinannya atau ibaratnya akan masuk ke dalam apa drive send. Ya, artinya kalau dia ngirim pasti akan ada bukti pengirimannya. Ya, kalau misalnya dia kadang kan ada ya emailnya tuh ternyata nggak nyampe atau ternyata unsend gitu ya. Kalau yang saya pernah itu unsend gitu kan, ternyata nggak nyampe-nyampe. Saya ada di email gitu. Ternyata saya lihat loh, sebenarnya sudah jadi bisa ditunjukkan. Ini sudah dikirim, cuman ternyata terjadi kegagalan pengiriman gitu. Jadi ada dibuat ketika ada pengiriman data, maka dibuat bagaimana supaya transaksi pengiriman data itu bisa tercatat, gitu, sehingga tidak itu bisa menjadi bukti identitas pengiriman. Itu pada sisi security services, ya, dari model information assurance ini. Kemudian pada sisi information state, yaitu tentang di mana letak data itu. Letak data itu bisa berada pada lapisan apakah itu di transmisi, bagian penyimpanan, atau pengolahan. Sehingga nanti bisa dilacak kalau misalnya terjadi sesuatu kebocoran, maka itu pada saat datanya berada di mana. Nah, pada transmisi, yaitu waktu di mana data sedang transit di antara langkah-langkah pemrosesan atau pada saat proses sistem atau fungsi. Kemudian pada bagian storage, apakah waktu selama data berada pada media tertentu, apakah ada di drive atau ada di cloud, di mana ya itu pada saat berada di storage, maka itu juga harus tercatat ada state-nya. Kemudian processing, waktu selama data sebenarnya berada dalam kendali langkah pemrosesan, di situ datanya terletak di mana, itu juga harus ada state-nya, sehingga kalau misalnya terjadi sesuatu, maka akan diketahui keamanan data tersebut itu pada state yang mana. Nah, kemudian itu tadi pada sisi information state. Kemudian pada sisi security countermeasure, di sini ada beberapa juga, yaitu di sini ada people, ada tentang policy dan practice, kemudian ada tentang teknologinya. Artinya di sini siapa yang bisa melakukan atau memantau tentang security. Apakah dibatasi dari orang-orangnya atau sudah dari kebijakannya memang sudah diatur atau bahkan dari teknologinya yang memang bisa untuk membatasi gitu. Dan itu semuanya harus bisa ya, harus ada, harus disediakan. Jadi orang-orangnya yang menjadi adminnya atau yang menjadi ibaratnya security-nya atau satpamnya lah, satu satpam secara cyber gitu ya. Kemudian yang mengelola, kemudian tentang kebijakannya sendiri, kalau misalnya terjadi sesuatu itu bagaimana kebijakan yang mengatur, kemudian dari sisi teknologinya itu sendiri. Teknologinya juga harus dipersiapkan untuk bisa mendukung keamanan datanya. Gitu. Ya, untuk orangnya atau people-nya, maka ya harus mengikuti seperti ini. Jadi artinya dia sudah memiliki integritas yang baik, harus mengikuti kebijakan dan praktek atau sistem yang akan dikompromikan, tidak peduli seberapa bagus desainnya, maka people tersebut atau orang tersebut harus mengikuti kebijakan tersebut. Kemudian harus punya kesadaran, literasi, pelatihan, ya, pendidikan dalam praktek yang baik, artinya memang sudah orang yang ahli di bidangnya, dan seterusnya. Nah, kemudian tentang policy juga, yaitu tentang kebijakannya dan tentang praktis operasinya, ya, artinya pada saat operasionalnya, bagaimana ya pengguna sistemnya, bagaimana untuk administrator sistemnya, bagaimana konvensi perangkat lunaknya, validasi kepercayaannya, itu semuanya harus disediakan aturan-aturannya. Jadi nanti di bagian manajemen harus menyediakan polisi tersebut, ya, harus menyediakan kebijakan tersebut, harus ada yang mengatur, sehingga kalau misalnya ada
terjadi sesuatu atau untuk mengantisipasi terjadinya sesuatu keamanan informasi, maka sudah ada kebijakan yang mengatur. Nah, kemudian untuk teknologinya, ya pastinya harus mengikuti teknologi yang mutakhir, ya harus berevolusi dengan cepat. Sekarang sudah menggunakan kriptografi yang bagus, perangkat kerasnya bagaimana, perangkat lunaknya juga bagaimana, jaringannya, mulai dari firewall-nya, routernya, dan lain-lain, ya. Yang mana di sini harus bisa melindungi informasi yang ada di dalamnya, atau data yang ada di dalamnya. Nah, kemudian hubungan dari antar semua bagian ini, dari setiap sisi itu, pastinya di sini adalah waktu, yang artinya hubungan antar semua bagian ini berubah seiring dengan waktu. Nah, untuk model-model serangannya itu ada banyak, ya, yang harus dipersiapkan. Jadi ketika kalian membuat sistem terintegrasi, ya, membuat sistem enterprise, harus disiapkan berbagai model ancaman yang bisa menyerang atau bisa melanda sistem itu. Apakah itu sesuatu yang masih mungkin terjadi, kemungkinannya apa saja? Kira-kira nanti titik rentannya itu ada di mana? Ancaman yang dapat membahayakan sistem itu ada di mana kira-kira nanti? Kemudian resikonya, kombinasi kemungkinan suatu peristiwa dan konsekuensinya apa kira-kira? Kemudian kira-kira penerapan ancamannya ke sistem serangannya itu kayak apa? Serangan yang sukses itu yang seperti apa? Kemudian remediasi, tim keamanan mencoba mencari tahu apa yang terjadi dan menghasilkan perbaikan untuk memulihkan berbagai hal dan tindakan balasan, sama penanggulangannya. Apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki kerentanan itu sehingga ancamannya itu tidak dapat tereksploitasi. Atau kalau misalnya, ibaratnya kalau misalnya diserang nggak sampai rusak, nggak sampai hilang, mungkin hanya berhasil mendeface saja, tapi tidak bisa sampai mengakses database-nya, tapi hanya di bagian interface-nya saja, hanya menginspeksi saja, ya. Gimana yang sekiranya itu bisa diatur atau bisa disiapkan untuk penanggulangannya. Nah, itu harus diperhatikan beberapa hal-hal ini. Nah, untuk bisa melakukan hal tersebut, maka harus memiliki mindset security, ya, harus memiliki pemikiran yang sudah ke arah sana. Artinya beberapa hal yang perlu diperhatikan di arah sana. Tentang baik itu tentang resikonya seperti apa, kemudian kira-kira nanti kalau misalnya terjadi sesuatu, maka akan dilakukan apa, sudah tahu bagaimana cara mengatasinya, terus sudah tahu juga kelemahan-kelemahannya, ya. Jadi bisa memperkirakan kira-kira di mana ya letak kelemahan dari sistemnya. Terus kemudian juga bisa memperkirakan berapa biaya untuk memperbaikinya dan lain-lain. Ada banyak sekali yang perlu dijadikan sebagai pola pikir yang harus diketahui oleh seorang yang menyiapkan tentang security-nya ini, yang harus dikelola. Ya, jadi di sini ketika membangun sebuah sistem enterprise, sistem yang terintegrasi, ya namanya juga sudah terintegrasi, banyak divisi yang terhubung, maka di situ terjadi banyak sekali pertukaran data, banyak sekali terjadi transaksi informasi, maka pasti di situ sangat rentan ada buka tutup data, ya paling dasarnya aja itu kalau misalnya store ke database, bagaimana supaya dalam teknologi pemrograman itu bagaimana supaya ketika berkomunikasi antara klien dengan server, ketika membuka database itu tidak selalu terbuka. Ya, banyak ya kalian mungkin belajar juga apakah menggunakan teknologi apa sekarang, teknologi .NET kah, framework apakah, terserah. Nah, itu bagaimana supaya kalau misalnya klien sedang mengakses data, bagaimana supaya tidak selalu terhubung, tidak selalu terbuka itu antara interface dengan di bagian back-end-nya, yaitu di bagian kontrolnya tidak selalu terbuka. Biasanya akan dibuatkan kalau misalnya sedang mengakses data tertentu yang tampil di klien, ketika dia ditampilkan itu akan putus. Artinya dia akan menggunakan tabel virtual. Artinya dia secara keamanannya tabel yang di dalam atau data yang ada di dalam database
itu tetap, walaupun itu sudah dimunculkan di bagian klien. Baru ketika klien mengeksekusi, ketika mengubah hanya di interface, itu masih belum mengubah apapun di dalam database. Begitu dieksekusi, baru dia membuka store lalu langsung tutup lagi. Jadi teknologi pemrograman seperti itu pun juga perlu dilakukan supaya tidak terjadi keterbukaan saluran yang terus-menerus yang akan menjadi celah kalau misalnya akan dilakukan serangan seperti itu dan lain-lain sebagainya. Jadi di sini harus dipahami bagaimana untuk memastikan supaya informasinya itu tetap aman dan sistemnya juga pastinya akan aman, kemudian tidak mudah untuk mendapatkan serangan. Kalaupun misalnya mendapatkan serangan atau misalnya terjadi ancaman, maka sudah ada aturan, kebijakan, dan antisipasinya. Seperti itu. Oke, itu untuk materi terakhir kita ya dari sistem enterprise ini. Jadi kalau dari awal kita sudah berbicara atau membahas tentang bagian-bagian dari ERP dan kemudian diakhiri dengan mengatur juga tentang keamanannya. Karena berbicara tentang apapun itu sekarang adalah harus dilengkapi dengan keamanan. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin itu saja dari saya. Ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau didiskusikan sampai di sini? Tidak ada? Baik, kalau misalnya tidak ada, kita ini sudah terakhir materinya, nanti akan kita upload untuk atau kita akan bahas minggu depan tentang UTS-nya, tentang UAS-nya. Baik, Bu. Baik, kalau misalnya tidak ada yang akan didiskusikan, ya nanti videonya, video rekamannya akan saya upload di Sister, kemudian jangan lupa absen. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri, selamat siang. Siang, Bu. Siang, Bu.